Hari itu, saat Amara mendatangi apartemen Reza, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Reza sedang berciuman mesra dengan salah satu teman dekatnya, Nagita. Awalnya Amara kira dia hanya berhalusinasi hingga menggosok-gosok matanya berkali-kali. Sebelum akhirnya dia memukul kedua manusia yang tak tahu malu sudah berselingkuh di belakangnya itu. Setelah mengobrak-abrik apartemen Reza, Amara langsung pulang ke apartemennya dan tak lagi mau menjalin hubungan dengan Reza maupun Nagita. Walaupun kedua orang itu selalu menghubunginya dan berusaha ingin menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Menurut Amara, apapun alasannya, itu tetap membuat dia sakit hati harus melihat pacarnya berciuman dengan sahabatnya sendiri. Setidaknya saat ini Amara bisa menghibur dirinya sendiri dengan sudah memiliki suami yang tak lain adalah kakak Reza. Ada kepuasan tersendiri. Dia juga ingin membuktikan kalau dia sudah melupakan Reza dan sudah move on sejak lama. Tapi semua pikiran Amara tidaklah seperti pikiran Reza saat ini. Lelaki yang tak kalah tampan dari Yoga itu malah berpikir, Yoga adalah pelarian untuk Amara. Kakak ketemu sama Amara di mana? Pertanyaan absurd dari Reza sukses Amara hampir tersedak. Adalah di nikahan saudara Amara. Kenapa? Kamu gak ngangka ya kakak dapetin gadis kota? Hehe. Dengan polosnya Yoga menjawab pertanyaan adiknya itu. Tapi Yoga bertekad untuk menutup rapat peristiwa yang menjadikannya menikahi Amara. Tapi kan kakak bilang mau nikah sama teman kantor. Kok jadi sama dia? Kening Reza mengerut. Dia harus segera mendapatkan jawaban. Karena dia berpikir pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Namanya juga rencana manusia. Buktinya kakak berjodohnya sama Amara. Kalau Allah berkehendak semua jadi mungkin. Jawaban Yoga membuat Amara tersenyum sumringah. Dia senang ada seseorang yang membelanya. Walaupun orang itu tidak sadar. Udah yuk ngobrolnya. Makan malamnya udah siap nih. Amara cepat-cepat memotong obrolan mereka. Daripada kemana-mana. Akhirnya dua laki-laki itu beranjak ke meja makan dan menduduki kursinya masing-masing. Makan malam kali ini berlangsung hikmat. Pasalnya memang di keluarga Yoga. Ketika mereka makan, tidak ada suara sama sekali. Amara sesekali melirik ke arah Reza. Walau bagaimanapun dia tampak merindukan lelaki yang sudah hampir 2 tahun ia pacari. Masih enak aja masakannya Amara. Uhuk-uhuk, Amara terbatuk. Bisa-bisanya Reza memuji makanannya. Padahal sepertinya mereka sepakat menyembunyikan hubungan masa lalu mereka. Walaupun tanpa obrolan, mereka tahu apa yang seharusnya dilakukan. Pelan-pelan Yoga menyodorkan air ke mulut Amara. Tanpa sadar Yoga juga mengangkat gelasnya hendak memberikan kepada Amara. Sadar sadar. Dia tuh sekarang ipar lo. Gerutu Reza dalam hati. Sepertinya tidak akan ikhlas melepaskan Amara kepada abangnya. Kamu tidur di kamar tamu ya? Udah bersih kok. Tadi Amara yang beresin. Ucap sang kakak sambil meletakkan buah-buahan yang sudah dipotongi Amara tadi. Sedangkan Amara jangan ditanya. Dia sudah berada di kamarnya. Malas sekali harus melihat wajah Reza seharian. Istri lo kemana kak? Tanya Reza mengawali. Ada tuh di kamar. Jam segini masih doi udah tiduran. Maklum aja gak ada hiburan. Belum kakak beliin kartu baru. Kak kayak kurang duit aja. Pasang wifi ngapa? Sebenarnya juga mau pasang wifi. Tapi kakak lagi nunggu barengan dulu. Emangnya kayak di kota. Kalau mau pasang wifi tinggal pasang aja. Iya juga sih. Ada bola gakak malam ini. Mereka pun keasikan nonton bola bersama sambil tetap mengobrol. Berbeda dengan Amara.
Dia main scroll HP-nya dan mulai mengenang foto-foto bersama Reza. Memang indah bila dikenang. Tak bisa dipungkiri Reza adalah sosok yang benar-benar care dengan Amara. Dia selalu memanjakan gadis. Itu, Amara jadi ingat. Hari di mana semuanya benar-benar berakhir di antara mereka. Masa-masa pacaran dengan Reza. Pria itu banyak meminta jatah dengannya. Tapi selalu Amara tolak. Walaupun Amara termasuk gadis yang bebas bergaul, tapi dia tidak sebodoh itu dengan menyerahkan mahkotanya kepada pacarnya. Hari ini Yoga masih libur. Dia pagi-pagi sudah membantu Amara sibuk di dapur. Sesekali mereka bercanda dan berakhir bermesraan. Mirip sepasang kekasih yang baru saja jadian. Padahal momennya pas banget nih buat ciuman. Batin Amara ketika tidak sengaja bertatapan dengan Yoga. Pagi-pagi udah mesra-mesraan aja nih. Celetuk Reza yang ternyata sedari tadi sudah duduk di meja makan. Hatinya semakin hancur melihat Amara malah bermesraan dengan sang kakak. Hehe, maaf Yaza. Kamu jadi kayak obat nyamuk, balas Yoga sambil membawakan secangkir kopi untuk adiknya. Mereka berdua lantas pindah ke teras depan. Niatnya ngopi sambil ngudut sebentar. Reza sudah hafal. Jika Amara alergi dengan asap rokok, maka dari itu ketika mereka pacaran Reza jarang sekali bahkan tidak pernah merokok di depan Amara. Tapi kini berbeda. Dia kembali menjadi pecandu rokok semenjak putus dari wanita itu. Di sela-sela kesibukan mereka yang sedang bergurau, Rani tiba-tiba membuka gerbang dengan membawa 2 rantang penuh makanan. Assalamualaikum Mas Yoga. Salamnya hendak mendekati Yoga. Tapi lelaki itu segera berdiri. Waalaikumsalam. Ada apa Ran? Pagi-pagi ke sini? Tanya Yoga baik-baik. Ini Mas. Rani bawain makanan buat Mas Yoga. Takutnya makanan Amara gak layak buat Mas, ucapannya penuh dengan kepolosan. Seolah-olah menganggap Amara sebagai wanita yang tak bisa memasak. Mendengar perkataan Rani, Reza jadi bengong sendiri. Ingin marah tapi nanti kakaknya curiga. Reza hanya penasaran. Siapa gerangan wanita ini? Kamu gak perlu khawatir Ran. Istriku pandai sekali memasak. Makanannya juga enak. Yoga jelas saja membela istrinya. Ini siapa kak? Cela Reza yang mencium bau-bau tak sedap pada sikap Rani. Oh ini tetangga depan rumah sekaligus teman kantor kakak. Jawab Yoga. Reza pun langsung melempar senyum ke arah Rani. Ini kok mirip sama Mas Yoga. Ini pasti Mas Reza ya. Adik Mas Yoga. Ucapan Rani barusan didengar oleh Amara yang memang hendak memanggil mereka untuk sarapan. Ada Rani. Bawa apaan itu Ran? Ketika Amara bertanya. Baik Reza maupun Yoga menegang. Mereka tahu bahwa ekspresi Amara saat ini tidak bisa diprediksi. Dengan santainya Rani mendekat ke arah Amara dan menyerahkan 2 rantang tadi. Ini Ra, masakanku. Barangkali Mas Yoga gak selera makan masakanmu. Wajah Amara terlihat memerah. Tidak mungkin karena merona. Pasti karena marah. Tapi dia gengsi marah-marah ke Rani. Lagi pula ada Reza. Malu dia kan kalau ternyata ada pelakor di pernikahannya. Hahaha. Rani ini paling bisa ya. Ya udah kenapa gak sekalian masuk aja ikut sarapan bareng-bareng. Celetuk Amara yang membuat Yoga semakin sesak. Pasti abis sarapan dia kena gangguan pencernaan. Wah, seru ini kayaknya. Batin Reza yang terus mengekori kakaknya yang masuk ke dalam rumah setelah Rani mengikuti Amara ke dalam. Dengan sangat terpaksa Amara mengeluarkan alat makannya satu lagi untuk Rani. Meskipun ada nasi goreng di atas meja, Rani tetap antusias menyiapkan makanan yang ia bawa di atas meja. Khususnya tepat di depan Yoga.
Reza sedari tadi tak bisa menahan tawanya. Apalagi melihat wajah Amara yang sepertinya kikuk.